Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai CGP Hebat Seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Nur Azimi, guru PPKN di SMA Negeri 1 Bonjol, CGP Rekognisi Angkatan 9 Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yaitu ketiga terakhir kita ya kan, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bisa kita? Apa materi kita? Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dari judul materi bab 3 kita ini yaitu kita bisa menarik kesimpulannya, iya kan? Dari judul materi besar kita yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang akan kita bahas dulu sistem hukum atau hukum. Yang Anda kata tahu apa itu hukum? Pernah mendengar kata hukum? Nah, sering ya. Apa itu hukum? Sama dengan aturan. Kalau misalnya logikanya, kalau misalnya tidak ada hukum, apa yang akan terjadi? Kalau negara kita ini tidak ada hukum, apa yang akan terjadi? Akan terjadi yang namanya perpecahan di mana-mana ya kan? Sedangkan ada hukum masih ada juga yang namanya perpecahan itu. Apalagi kalau tidak ada hukum. Itu di Indonesia. Kalau kita buatkan di sekolah itu, kalau di sekolah itu hukum hampir sama dengan aturan, sama dengan aturan. Kalau misalnya tidak ada aturan di sekolah, otomatis apa yang akan terjadi di sekolah kita? Itu akan terjadi yang namanya apa? Perpecahan tadi. Apa lagi? Perpecahan tadi, ya kan? Itu mungkin akan terjadi juga yang namanya siswa semena-mena, ya kan? Dia masuknya tinggi hari kesalahannya, dia paduan kesalahannya ya kan. Sedangkan ada aturan masih banyak juga siswa yang terlambat sekolahnya kan. Masih ada juga siswa yang cabut, ya kan. Nah, itulah makna dari hukum tadi. Kalau misalnya tidak ada hukum maka akan terjadi yang namanya perpecahan. Berarti hukum itu sangat penting. Berarti sistem hukum dan peradilan di Indonesia materi kita yang kita bahas ya. Ada pertanyaan dulu atau kita langsung diskusi? Langsung diskusi. Nah, kita diskusikan dulu materi dari kelompok 1. Kita awali dari kelompok 1 aja dulu ya. Nah, kelompok 1 sudah siap untuk diskusi? Ya, silakan ke depan. Dan perhatikan, nanti untuk yang lain, untuk kelompok lain ini, setelah temannya berdiskusi Anda bebas nanti menanyakan yang berhubungan dengan materi yang diskusikan oleh temannya di depan. Ya, boleh bertanya atau boleh mengkritik nanti materi dari kelompok 1. Ya, silakan tampil kelompok 1. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar mengapa orang berani binatang karena ada fakta yang dibatasi antara liarnya kehidupan binatang di antara penduduk. Dalam hukum terdapat beberapa unsur, antara sebagai berikut: peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh penggolongan hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Berdasarkan keputusan ilmu hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh KOA. B. Menceritakan sistem peradilan di Indonesia. Tentu makna lembaga peradilan. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
peradilan militer dan peradilan tata usaha negara serta oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Berkuatan tim peradilan negeri di daerah punya. Siapa dari kelompok satu yang punya pengalaman melanggar hukum? Sebutkan contohnya. Ya contohnya saya sendiri terlambat di sekolah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedepannya kita menjadi orang-orang yang memang memberikan kebaikan untuk orang lain. Terima kasih.